What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body, ass fat. Salam, saya Afrianus Mardin, NPM 24 11100 1344 3124 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Armando Jordan, NPM 24 11 10 01 34 43 130. Kami dari Prodi S1 Manajemen kelas malam akan menjelaskan materi pendidikan agama tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama dan dengan Tuhan. Ya, pada kesempatan ini saya persilakan untuk saudara Jordan untuk menjelaskan Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Manusia ketika diciptakan sudah dilengkapi dengan segala daya, kemampuan, akal budi, hati nurani, dan kebebasan. Allah menganugerahkannya agar manusia mampu mengembangkan hidupnya demi kebahagiaan manusia. Dalam kitab Kejadian dikisahkan bagaimana manusia setelah didapati melanggar tatanan surgawi manusia malu dan telanjang. ya. Jadi hubungan manusia dengan dirinya sendiri itu gini. Ya, kita itu sudah diciptakan Tuhan dengan akal budi dan pemikiran yang sangat sehat. Ya. Kita itu diciptakan atau kita itu makhluk hidup yang diciptakan Tuhan dengan sempurna. Ya, punya hati nurani, punya otak untuk berpikir ya. Jadi gunakan hati nurani ini terhadap sesamamu dan pola pikirmu jangan pernah memikirkan hal-hal yang buruk terhadap orang lain ya. Kira-kira seperti itu. Pada diri sendiri, sayanglah dirimu sendiri ya. Kalau Tuhan memberikan kesehatan, bersyukur. Jangan pernah kita melukai diri kita sendiri dalam artian kita tidak merawat diri kita sendiri ya, selalu mungkin ada yang suka mabuk, ada yang jarang tidur malam, juga sering mete-mete ya, itu jangan. Kalau Tuhan sudah memberikan kita dengan kesempurnaan kesehatan, maka dijagalah dengan baik gitu ya. Mungkin yang kedua, hubungan manusia dengan manusia dengan sesamanya ya. Selanjutnya, hubungan manusia dengan sesamanya. Manusia berperan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dapat dibedakan melalui hak dan kewajibannya. Sebagai pribadi sosial, hidup dalam kebersamaan memang tidak mudah, karena seringkali terjadi konflik kepentingan antara satu dengan yang lain, karena masing-masing saling berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, relasi manusia dengan sesamanya seringkali menjadi sangat fungsional dan dilandasi oleh kepentingan yang sifatnya sama, persahabatan melihat menjadi permusuhan, egoisme, tipu muslihat, dan lain-lain. Ya, jadi ya gitu ya. Sesama kita itu, hubungan sesama itu penting. Ya. Hidup di lingkungan sosial itu sangat penting. Jangan pernah membanggakan dengan kelebihanmu, tapi tidak pernah mengerti atau melihat dengan kekuranganmu ya. Jadi begini, kehidupan sosial itu kita bergandengan. Ya, jangan pernah begini, saya ego. Apa sih kamu ego? Apa sih hebatnya kamu? Ya. Kalau dipikir-pikir, kita ini diciptakan sama, punya telinga, punya hidung, punya mata, diciptakan Tuhan. Kita ini sama. Jadi tidak ada perbedaan. Makanya kehidupan di lingkungan sosial itu ya, penting digarisbawahi, bangunlah relasi yang baik. Ya, relasi itu penting. Ya, bergaul sebaik mungkin. Ya, tidak ada perbedaan. Jadi di mata Tuhan kita itu satu. Ya, tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Kita setara. Jangan pernah menganggap kelebihanmu itu atau titipan Tuhan itu sebagai acuan atau membuat kamu sombong dan tidak menghargai orang lain. Kira-kira seperti itu. Mungkin yang ketiga, bisa dijelaskan pula dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Ya. Dalam pertemuan dengan Allah yang tidak terbatas, manusia tidak hanya mengalami perbedaan radikal dengan Tuhan, tetapi juga tergantung padanya. Dalam kitab Nabi Yirmiyah dirasakan oleh semua orang. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Relasi yang utuh telah dipatahkan oleh manusia ketika manusia jatuh dalam kesombongan, sehingga manusia merasa tidak lagi membutuhkan sang penciptanya. Ya, benar. Jadi
kita itu harus bersyukur ya. Jadi orang itu penting bersyukur. Ya, banyak orang di luar sana itu yang pengetahuannya sudah sangat luas, ingin menyayangi Tuhan itu salah. Iya. Ya, tidak bisa kita menyayangi Tuhan. Jadi begini, saya mau terangkan bahwasanya di mata Tuhan itu penting, itu di mata Tuhan itu tidak ada perbedaan. Ya, apalagi kamu menyayangi Tuhan, wah itu kacau. Apakah kamu mau menjadi Tuhan yang baru? Tentu tidak. Jadi ini pentingnya bersyukur. Apa yang kamu dapat, apa yang kamu impikan itu titipan dari Tuhan. Kalau kamu sudah mendapatkan itu semua, jangan lupa bersyukur. Ya, bersyukur itu dengan cara apa sih? Pertama ya kita berdoa. Kedua ya sesama kita saling berbagi. Ya, sesama manusia berbagi, saling menghargai itu penting. Jadi sebelum kamu bersyukur pada Tuhan, paling tidak sesamamu kamu berbuat baik. Ya, sesamamu berbuat baik. Terus pentingnya bersyukur pula. Ya, karena dari bersyukur itu kita bisa hidup lebih baik, hidup lebih tenang, hidup takut akan Tuhan. Penting itu hidup takut akan Tuhan. Ya, jika pengalamanmu atau teorimu atau ilmumu sudah banyak, itu karena Tuhan beri. Itu karena rancangan atau tangan Tuhan yang beri. Jadi jangan pernah menghebatkan itu. Ya, mungkin sekian ya Mas Durnya. Sekian dari kita. Mungkin ada salah kata atau kurang jelas dari presentasi kami, mohon maaf karena memang kami keterbatasan. Banyak juga waktu kerja yang waktu kerja yang membuat kita lupa belajar juga ya sih. Ya, apalagi situasi ini kan Natal. Kita fokus di Natal dan fokus di kerja. Jadi mohon maaf ya, saya Afrianus Martin dan rekan saya Armando Jordan. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Killer body samurai mind.